Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 21 Maret 2021. Warta yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu 21 Maret 2021 dilaksanakan kebaktian onsite di gereja pukul 7 dan 9, kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian "Kecaplah dan Lihatlah".
berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri kasih, pengorbanan, dan pengampunan Kristus melalui Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 hingga yang ke-25a. Demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengakui ya Tuhan, kasih-Mu adalah kasih yang tiada duanya, kasih yang mengagumkan, karena kasih-Mu adalah kasih yang mengakrabkan, kasih yang menguatkan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang mencukupkan. Sehingga dengan kasih Kristus kami boleh kuat, berani, dan mampu menjalani kehidupan kami dengan baik. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, untuk kasih-Mu itu kami belum bisa mengucap syukur dengan taat dan setia kepada-Mu. Masih banyak dosa dan pelanggaran yang sering kali kami lakukan, kami katakan di sepanjang kehidupan kami. Supaya kami terus-menerus mengalami kekuatan, pendamaian, dan pengampunan dari kasih-Mu itu, berkenanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bagi berdiri. Dengan penuh sukacita saudara, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dari Roma pasal 12 ayat 11 demikian. Janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa meneladani Tuhan Yesus, setia dalam segala keadaan, setia dalam segala sesuatu, sehingga kesetiaan kami itu membuahkan keberhasilan, membuahkan kebahagiaan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini perkenankanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan merenungkan juga dimampukan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman Tuhan senantiasa memberkati, menuntun kehidupan kami, sehingga kami pun juga semakin mau setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian saudara. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakanlah Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika seseorang gagal meraih sesuatu atau mengerjakan sesuatu, atau di saat kita tidak berhasil mendapatkan sesuatu, itu kadangkala bukan karena seseorang atau kita tidak mampu, bukan karena seseorang atau kita bodoh, tidak, kurang pintar, tidak. Tetapi secara seringkali yang membuat kita gagal, yang membuat seorang gagal adalah kurangnya kesetiaan di dalam menjalani dan mengerjakan proses untuk meraih atau mendapatkan sesuatu. Mengapa, saudaraku? Karena di dalam meraih sesuatu kadangkala harus mengalami berbagai macam halangan, berbagai macam rintangan. Kadangkala pula juga harus mengalami banyak penderitaan, perjuangan yang panjang, sehingga kita mampu meraih, seseorang mampu mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Saudara dikasih Tuhan, seringkali ketika mengerjakan atau meraih sesuatu dan menghadapi tantangan, dan tantangan itu berat,
menghadapi penderitaan, dan penderitaan itu berat. Seringkali orang menjadi tidak setia. Seringkali membuat seorang atau kita berhenti untuk melangkah, berhenti untuk meraih sesuatu yang kita inginkan itu. Sehingga saudara, ketidaksetiaan membuat seseorang gagal di dalam meraih atau mendapatkan yang diinginkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca tadi memberikan kesaksian kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa untuk setia mentaati apa yang Allah Bapa inginkan di dalam hidupnya. Tuhan setia melakukan karyanya demi mengampuni, demi melepaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan setia berkarya demi menjadi berkat, menguatkan, mendampingi kehidupan kita dari hari ke hari. Jemaat Tuhan, karena kesetiaannya itu maka Ibrani pasal 58 mengatakan kepada kita demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritaannya. Jemaat Tuhan, kesetiaannya di dalam menanggung derita diawali ketika dia lahir. Tuhan Yesus lahir di tempat yang tidak layak. Tidak ada tempat baginya, tetapi dia harus terpaksa dilahirkan di tempat yang tidak layak. Kemudian ketika dia berkarya, mengasihi orang-orang sekitarnya, menolong orang-orang sekitarnya, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mendampingi orang yang kehilangan, juga menguatkan orang-orang yang mengalami penderitaan atau permasalahan. Dia tetap saja banyak penolakan. Seringkali ditolak oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan puncak dari penderitaannya, dia diperhadapkan dalam sebuah pengadilan yang tidak adil. Dia difitnah, memberontak kepada penguasa, dan dia dijatuhi hukuman salib. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena fitnah yang dilontarkan orang-orang sekitarnya. Sehingga setelah keputusan itu, Tuhan Yesus pun juga tetap setia walaupun harus menghadapi aniaya, walaupun harus menghadapi perjalanan yang sangat panjang menuju Golgota, dan akhirnya dia tetap setia walaupun harus menghadapi kematian di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergumulan, penderitaan, ancaman, penolakan tidak membuat Tuhan Yesus berhenti setia untuk meraih apa yang dia inginkan. Tidak berhenti setia untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan Yesus meyakini bahwa penderitaan, aniaya, fitnah, dan menyerahkan nyawa itu merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan, untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, untuk membuat manusia mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang mengalami kasih Tuhan, kehidupan yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita belajar setia seperti Kristus. Setia dalam segala sesuatu, setia walaupun berat, setia walaupun harus berjuang, setia walaupun mengalami proses yang panjang, setia
walaupun menghadapi kesulitan yang luar biasa. Setia dalam segala sesuatu. Sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, mari kita setia sekolah, setia kuliah. Walaupun saat ini harus jalani secara online. Setialah, walaupun kadang-kala membosankan. Setialah sekolah, kuliah, atau belajar. Mari kita juga setia di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing. Walaupun kadang-kala sulit, walaupun menghadapi berbagai macam persoalan, walaupun tugas menumpuk, tetapi mari kita belajar setia, mengerjakan satu persatu tugas-tugas itu dengan sungguh-sungguh. Sebagai anggota keluarga, mari kita setia mewujudkan cinta kasih di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Supaya di tengah-tengah keluarga kita mengalami keakraban, mengalami kehangatan, hubungan, dan juga mengalami kebahagiaan di sana. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati orang-orang sekitar kita. Sebagai pelayan gereja, saudaraku, mari kita setia dengan tugas yang Tuhan membebankan kepada kita. Sebagai seorang penatua, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang aktivis, mari kita kerjakan tugas-tugas pelayanan kita dengan setia. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak kesusahan, tapi mari kita kerjakan semuanya itu dengan setia. Sehingga saudara, ketika kita sungguh-sungguh mampu setia dalam segala sesuatu, maka hasil yang terbaik akan kita dapatkan, akan kita raih. Dan kehidupan kita pun juga akan sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan, dan mengalami berkat Tuhan. Dan kehidupan kita pun juga mampu menguatkan, mengasihi, dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Mari saudara, kita belajar setia seperti Tuhan Yesus saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sananya akan datang untuk menghakimi orang yang hidupnya nyata. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk kasih-Mu yang senantiasa menguatkan dan menaungi kami sekeluarga. Sehingga dalam keadaan apapun kami dimampukan Tuhan untuk bersama-sama menyelesaikan dan melewati segala peristiwa, segala perkara di sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami sekeluarga tetap rukun, tetap kuat, dan tetap setia melayani dengan talenta yang kami miliki. Berkati Tuhan, kami yang bekerja, biarlah membuahkan hasil yang cukup. Berkati anak-anak yang kuliah, sekolah, biarlah mereka boleh sekolah atau kuliah dengan baik. Berkati juga jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan. Biarlah kehadiran-Mu
boleh meringankan beban mereka, membuat mereka mampu menyelesaikan segala pergumulan dengan baik. Berkati yang sakit, biarlah kehadiran-Mu juga membawa pengharapan, membawa kesembuhan, membawa kebaikan bagi yang sakit. Kami berdoa di proses vaksinasi yang masih berjalan, biarlah terus berjalan sehingga semakin banyak orang yang divaksinasi, sehingga semakin banyak pula orang yang kebal, orang yang mempunyai imun yang kuat, sehingga pandemi corona ini semakin hari juga semakin menurun dan semakin hilang dari kehidupan kami. Berdoa bagi pemerintahan kami ya Tuhan, biar Tuhan berikan dana yang cukup untuk mengatasi, menyelesaikan segala perkara di bangsa negara kami. Biarlah mereka juga dengan bijak bisa memimpin bangsa kami dengan baik. Berdoa bagi gereja Tuhan, biar setiap gereja Tuhan boleh memancarkan kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu dialami oleh masyarakat atau jemaat yang dilayani. Khususnya jemaat GKI Gondomono ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah pelayanan gereja GKI Gondomono, sehingga pelayanan GKI Gondomono ini semakin memberkati jemaat dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 0000 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah semesta alam, kami datang membawa persembahan. Kami mohon Tuhan berkenan menerimanya dan berkatilah, sehingga kami semua boleh memakainya untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kita dalam segala sesuatu seperti Kristus, agar kita semakin diberkati dan semakin memberkati orang-orang di sekitar kita. Terimalah berkat Tuhan, saudara. Pemeliharaan dan damai sejahtera Bapa, kasih dan pengampunan Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara kini dan selamanya. Amin.